أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina wa murabbina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersama para ustaz-ustazah semuanya, para mujahid-mujahidah pendidikan, hafizahumullah jami'an. Saya mulai takut dengan orang-orang Langsa ini. Dalam hidup saya ketemu orang-orang yang buat saya menakutkan. Saya ini orang yang nggak punya rasa takut, tapi saya takut sama dua orang masalahnya. Saya pernah ketemu orang di sebuah kota, itu dia, dan ini nggak satu orang, saya berjumpa dengan beberapa orang, itu ingin sekali ketemu saya. Bahkan ada yang sudah ke rumah saya di Depok, di Jakarta, Depok sana, sudah datang ke rumah saya, nggak ketemu saya, karena nggak janjian juga, saya nggak di rumah. Bahkan ada yang sudah beberapa kali nggak ketemu juga, bayangkan itu sampai rumah saya. Akhirnya yang dilakukan apa? Sudah dia pasrahkan saja. Yang jelas saya mau ketemu Ustaz Budi Asyari. Qadarullah, saya ke kota beliau tanpa beliau undang, kemudian beliau tahu dan beliau temui saya. Terus beliau cerita semuanya. Saya bilang, saya sudah pernah ke rumah Ustaz Budi, tapi nggak jumpa. Allah pertemukan dengan cara ini. Saya nggak perlu datang ke sana, Ustaz Budi datang ke sini. Nah, saya bilang kalau gitu bagi ke saya, tolong dibagi apa yang membuat saya bisa sampai sini. Beliau bilang, ini menarik, jadi ini nggak satu orang. Akhirnya ketika susah menemui Ustaz Budi, padahal nggak susah sebenarnya, saya ada di Depok, nggak kemana-mana saja. Cuma memang ya gitu, suka main-main di sana sini. Akhirnya dia bilang, akhirnya Ustaz, saya ngadu sama Allah, saya wiritin, saya bacain wirid supaya bisa ketemu Ustaz Budi. Saya bilang, apa wiridnya? Nah, dibacalah wiridnya itu. Serius nih orang, saya pikir bercanda, saya ternyata serius. Jadi kalau Ustaz Hamdi tadi cerita pengen bertemu dengan saya di sini, dan itu saya jamin sulit karena saya tidak punya akar Langsa, ya kan. Saya tidak punya, satu-satunya hubungan emosional saya dengan Langsa adalah Ustadz Elvin, karena beliau orang kelahiran sini, teman seperjuangan saya sejak awal. Dan Langsa ini jauh dari bandara. Saya ukurannya kalau pergi bandara, pokoknya cari bandara di mana. Nah, saya nggak mungkin menempuh jauh lebih dari itu, jarang-jarang lah saja. Karena kemarin dari Kuala Namu sampai ke sini, masya Allah, jam 3 pagi saya keluar dari rumah saya, sampai Langsa jam setengah 4 sore. Saya baru tahu, oh ya, Langsa ini negeri lain ini namanya. Maka saya tanya, masih merah putih atau sudah enggak? Sudah. Agak supresif dikit saja. Ya, makanya saya bilang ini, saya mulai takut sama orang Langsa ini. Kalau ada yang bacakan wirid, repot itu. Baik, alhamdulillah, saya dirahmati Allah. Saya juga tidak tahu mau ngapain juga ini, makanya ngelantur aja di sini. Alhamdulillah kalau teman-teman di sini sudah memulai gitu, cara teman-teman semua memulai di sini, saya kira jauh lebih baik keadaannya dibandingkan kami yang memulai dari awal. Dan alhamdulillah
dengan keikhlasan yang ada dan dengan keilmuan yang ada, Allah memberikan lebih dari yang kita punya, bahkan lebih dari yang kita harapkan. Makanya saya sering sampaikan pada teman-teman bahwa kita kita pasti kurang ilmu, tapi yang tidak pernah boleh kurang adalah keikhlasan. Kalau ilmu jelas kurang, banyak hal yang kita belum tahu, tapi kalau keikhlasan itu nggak boleh berkurang. Saya kalau dengan teman-teman di Al-Fatih, saya sering cerita, saya sering sampaikan, ini dulu pelajaran saya dapat waktu saya kuliah, waktu pembahasan tentang kitab Muwatta Malik, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik itu kitab Muwatta'nya terkenal seantero kekhilafahan. Kemudian sampai Khalifah Harun al-Rashid, dari mulai Abu Ja'far al-Mansur, itu semua tertarik dengan kitab Muwatta itu, satu-satunya kitab hadis yang ditulis berdasarkan urutan fikih yang pertama kali, belum ada sebelumnya selengkap itu. Maka diminati oleh kekhilafahan, dan bahkan Khalifah Harun al-Rashid punya usulan bagaimana kalau kita satukan kekhilafahan ini dengan satu madhabnya madhab Muwatta Malik itu. Tapi Malik menolak. Ini juga kalimat bijak ya, luar biasa. Beliau mengatakan jangan, karena para sahabat Nabi itu bertebaran di berbagai negeri, masing-masing berijtihad dan masing-masing benar. Sayangnya hati kita terlalu sempit untuk mengeluarkan kalimat itu. Itu kalimat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Makanya Imam Malik menolak untuk, padahal kan mungkin kalau saya yang seperti Imam Malik ditawari, mungkin saya pikir kesempatan untuk menyatukan negeri. Tapi karena ilmu beliau luar biasa, beliau bilang ini salah, karena itu mencederai banyak ahli ilmu lain yang juga berijtihad, bahkan levelnya di atas beliau itu para sahabat Nabi, yang mereka semua berijtihad masing-masing dan beda pendapat dan masing-masing benar. Itu makanya kemudian beliau menolak. Karena itulah maka karena Harun al-Rashid kan di Baghdad dan Imam Malik di Madinah, jauh sekali, dan Khalifah ingin sekali kitab Muwatta Malik itu dijadikan walaupun tidak mau jadi satu-satunya madhab, tapi ajarkan ke istana, di istana. Imam Malik pun nolak. Imam Malik punya prinsip luar biasa, innamal ilmu yu'ta ilaihi wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Itu prinsip kalau dipegang kuat-kuat, berubah wajah pendidikan Indonesia. Itu saja tuh, kalimat itu saja. Itu kalau dipegangi kuat-kuat, berubah wajah pendidikan Indonesia. Itu apa tidak betul? Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Itu mengubah banyak sekali konsep di negeri ini. Baru kalimat itu ya, baru kalimat itu. Belum kalimat terkenal Imam Malik yang lain yang lebih melegenda lagi, ya kan? Nama tasruh hadhil ummah bima saluha bihi awwaluha. Umat ini akan baik kalau diperbaiki dengan cara generasi awal dulu diperbaiki. Itu kaidah yang paling mendasar tentang sebuah perbaikan generasi dengan pendidikan. Jadi kalau kita mau beristiad apapun hari ini, ya itu melelahkan diri kita saja, sepanjang itu tidak kembali pada bagaimana dahulu generasi awal diperbaiki Nabi SAW. Karena para sahabat itu dari berbagai negeri, dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang. Baik, itu teman ya. Kemudian terkenal untuk kitab Muwatta. Begitu terkenal, kemudian banyak orang-orang menulis kitab namanya Muwatta juga. Jadi banyak Muwatta selain Muwatta Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala dikabari oleh muridnya, wahai Imam, ada banyak Muwatta di luar sana sekarang. Kalimat beliau luar biasa. Kata beliau, apa saja yang dibuat dengan keikhlasan, dia yang akan abadi. Dia akan abadi. Itu kan Imam Malik itu meninggal tahun 179 Hijriah, abad 2 Hijriah. Al-Imam As-Suyuti
rahimahullah taala, abad 10 Hijriah, meninggal tahun 911. Beliau memberikan komentarnya di dalam kitab Tadribur Rawi itu, kitab mustalah hadis, menyampaikan kisah ini juga dan nanti menyampaikan juga komentarnya. Dan ternyata ya, tidak lagi dikenali kecuali Muwatta' Malik. Terus sekian banyak Muwatta', betul? Antum pernah dengar Muwatta' lain? Sudah sangat sulit mendengar nama Muwatta' lain, yang muncul hanya Muwatta' Malik. Padahal dulu ada Al-Muwatta'at karena banyaknya Muwatta'. Kalimat Imam Malik benar. Ya nggak apa-apa, buat saja, ya kan? Tapi ini akan diuji Allah, mana yang paling ikhlas, dia yang paling abadi. Persis sama. Kita tuh tidak bisa nipu Allah, itu masalahnya gitu, teman-teman. Jadi sudahlah, antum mau melakukan apapun, mau membuat apapun, mau membuat punya ide apapun, ya kan, seindah apapun kalimat kemasan kita itu, sepanjang kepentingan yang besar dalam diri kita bukan Allah, itu yakinlah itu gak lama. Yakinlah itu gak lama. Ya, makanya ya yang pertama kali ya saya nasihatkan pada diri saya dan semua yang ada di sini, bahwa kepentingan duniawi itu ya itu mestinya tidak ada di kita. Kepentingan kita hanya dengan Allah SWT. Gitu ya teman-teman. Dan masalahnya adalah setan itu menggoda di sepanjang jalan tuh. Makanya Quran menggunakan istilah khutuwat, wala tattabi'u khutuwat. Khutuwat ya langkah demi langkah. Jadi nggak satu langkah. Iblis itu langkahnya nggak satu, di langkah demi langkah. Makanya dia punya banyak jebakan. Lolos dari jebakan satu, oleh iblis dikasih jebakan dua. Lolos masuk jebakan tiga, terus begitu. Makanya jangan merasa aman dulu. Jangan merasa aman. Semua akan diuji Allah SWT. Ya. Mungkin orang solid, ikhlas di masa miskin, begitu di masa Allah bukakan dunia, kok kita, Rasul aja khawatir kok. Rasul saja khawatir. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, "Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum." Kata Nabi SAW. Jadi kata Nabi, demi Allah, bukan kemiskinan yang saya takuti menimpa kalian, tapi yang saya paling takuti adalah kalau dunia dibuka di hadapan kalian. Jadi teman-teman, kalau antum sekarang masih miskin, ujiannya belum. Ya, jadi kalau antum masih ya pas-pasan miskin itu belum. Itu Nabi nggak terlalu khawatir, karena muslimin solid kalau miskin. Ya kalau susah, terintimidasi itu solid muslimin, insya Allah solid. Nggak ada masalah Ustaz, nggak usah khawatir antum. Pokoknya semasa masih sulit, tapi jangan dipersulit terus lah, ya kan? Karena Qurannya mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kalau yang lapang kasih kelapangan, kalau Allah kasih sempit ya sebatas itu kita nikmati bersama, ya kan? Itu kaidah Qur'ani, kaidah Qur'ani itu. Jadi kalau miskin nggak usah khawatir, insyaallah solid. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ketika dan itu ada masanya. Ketika uang tuh bukan lagi mengalir. Kalau ngalir kan masih begini, Pak. Itu dia deras turun dari atas tuh dunia itu. Kan? Saya sering kisahkan kalau di masa penaklukan Romawi Persia, di masa Khalifah Umar bin Khattab itu muslimin mengelupas karpetnya istana Persia itu, mahalnya luar biasa, cuma karpetnya aja. Itu harta itu sampai Umar nangis melihat emas perak itu didatangkan ditumpuk di Masjid Nabawi di depan Umar. Itu Umar sampai nangis, sampai Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, "Loh, kenapa nangis? Ini kan mestinya masa kita bersyukur bahwa Allah berikan pembukaan." Umar mengatakan, "Demi Allah, karena inilah kalian akan bertikai." Itu kalimat ahli ilmu betulan, ya. Gitu teman-teman. Jadi antum harus siapkan betul semua sistemnya. Apalagi kalau urusannya harta, Quran jelas mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu." Harus dicatat, harus saksi, harus apa, urusannya
utang piutang, urusan uang itu nggak bisa, kan kita teman ya kan, nggak bisa itu. Kan bukannya kita saling percaya, oh iya saling percaya. Ini babnya di ayat masalahnya. Jangan langgar ayat, karena begitu kita melanggar ayat, pasti akan ada masalah. Jadi semua harus dibuat detail sekali sistemnya, ya karena pertikaian itu seperti kalimat Umar itu, karena inilah kalian akan bertikai. Bayangkan sesolid para sahabat, sekuat iman para sahabat itu, ketika harta melimpah, sahabat semua jujur, nggak ada sahabat yang nggak jujur. Ya ini kita belum berhadapan dengan orang-orang yang tidak amanah. Semua sahabat orang-orang jujur, semua orang-orang mulia. Tapi gara-gara harta itu pun terjadi perselisihan yang tidak kecil di antara sahabat. Bukan rebutan, bukan. Juga bukan karena ada yang tidak amanah, bukan. Semua amanah. Bayangkan itu, bagaimana kalau ada yang tidak amanah, ada yang culas, ada yang bohong, itu lebih sulit lagi. Itu pun terjadi perbedaan di antara para sahabat dalam perbedaan yang tidak mudah, tajam perbedaannya. Tajam sekali. Ada gayanya Abu Dzar Al-Ghifari, ya kan? Ada gayanya Utsman bin Affan, lain lagi nih, ada gayanya Umar, ada ijtihad ala Abu Hurairah, lain-lain itu. Masing-masing punya ijtihad. Ya ijtihad. Abu Hurairah dipanggil sama Umar, karena Abu Hurairah pernah dikirim untuk menjadi pemimpin. Jadi dipanggil, ini dihitung ulang hartanya kan. Umar itu menghitung seseorang, harta seseorang ketika dia mulai menjabat, dan dihitung ulang ketika selesai menjabat. Jadi masalah melaporkan harta kekayaan pejabat itu bukan barang baru. Ngajilah yang benar ya kan. Ngajilah yang benar itu. Itu sudah dari zaman Khalifah Umar itu. Dicatat, kelebihan harta yang tidak masuk akal diberlakukan kaidah hukum negatif, bukan hukum positif. Salah. Indonesia ini salah kalau hukum positif. Kalau hukum positif itu kan seseorang dinyatakan tidak bersalah, betul kan? Sampai ada bukti bahwa dia bersalah. Kalau hukum negatif lain, Anda tertuduh bersalah langsung sampai Anda bisa buktikan bahwa Anda tidak bersalah. Lain teman-teman. Begitu harta dan jabatan hukum negatif. Kaidahnya Umar sederhana. Dia punya kalimat anna laka hadza. Itu kaidahnya. Dari mana kau dapat ini? Jawab. Jadi langsung tertuduh. Nggak mungkin lah orang sekelas Abu Hurairah kemudian menyalahgunakan jabatan. Nggak mungkin itu. Menyalahgunakan jabatan lah, nggak mungkin. Apa yang dilakukan ya dijelaskan Abu Hurairah. Jelaskan. Dan yang kena bukan cuma Abu Hurairah, Khalid bin Walid kena juga, semua kena itu. Jelaskan satu-satu. Kemudian Umar punya ijtihad sendiri. Menurut Abu Hurairah itu benar. Tapi kata Umar, salah. Akhirnya setengah hartanya disita untuk negara. Jadi bukan hal sederhana gitu. Itu kalau terjadi di kita, yakinlah kita berantem. Betul nggak? Iya. Belum cukup iman kita ini, teman-teman. Kemudian kita berharap membangun generasi yang beriman. Itu jauh panggang dari api, orang bilang. Kalau kita sang pendidiknya saja belum punya itu. Itulah kira-kira itu. Jadi ya pendidikan ini bukan teori kalimat indah yang diucapkan. Ini adalah nilai yang ditanamkan. Itu pendidikan. Ya, saya kira kalau antum sudah sering mendengarkan saya kajian seperti tadi sampaikan ya, saya tidak sampaikan banyak teori. Paling sisanya adalah teori detail. Kalau di ceramah-ceramah umum itu tidak detail tentu ya. Itu teori umumnya, tapi teori detailnya tentu perlu ruang-ruang khusus. Karena itu mesti dengan sangat serius didengarkan. Tapi kalau antum sudah dengarkan beberapa kajian saya tentang pendidikan ya, rasanya sih hari ini saya tidak perlu mengulangi itu. Ya, saya nggak perlu mengulangi itu. Dan kalau ada dialog atau apa yang antum mau ceritakan, mau sampaikan, dengan senang hati saya dapatkan ilmunya ya kan. Biar saya dapat ilmu dan pengalaman dari antum di sini. Karena setiap negeri punya keunikan, apalagi Aceh. Ya, punya keunikan, dan Aceh ini spesial untuk Indonesia. Saya sering sampaikan itu. Kan, walau saya tidak punya hubungan emosional dengan Aceh itu. Ya kan? Itu rencananya. Itu rencananya saya ngomong gini sengaja itu tadi. Karena antum tahu kan, saya ahli dalam urusan provokasi kan. Saya provokator sejati, jadi saya ahli. Ya,
karena memang spesial. Dan saya mudah, bangsa kalau akarnya kuat itu gampang sekali, antum tinggal kembali ke akar, paling gampang. Yang repot itu adalah kalau negeri tidak diketahui sejarah kebesarannya, itu repot itu. Nah, Aceh ini sejarah kebesarannya tercatat dengan kuat di berbagai literatur, dari mulai literatur timur sampai literatur barat, yang sangat kuat tercatat. Bukan 100-200 tahun lalu, jauh berabad-abad sebelumnya sudah tercatat sejarah Aceh ini, dan tercatat dengan sangat luar biasa. Ya, itu panjang kisahnya, dan mestinya itu menjadi semangat Aceh untuk kembali mengirimkan kebaikan ke Indonesia, karena pintunya Indonesia di sini. Ini pintu Indonesia. Saya sudah tengok ujungnya Indonesia di ujungnya Selat Malaka. Kan, saya berdiri di atas ketinggian dan inilah ujungnya Selat Malaka itu. Getar hati saya karena saya bilang ini pintunya Indonesia. Tidaklah Islam sampai ke kami di negeri Jawa sana, di Pulau Jawa sana, atau sampai ke ujung Indonesia timur sana, kecuali karena pintu Malaka ini dibuka oleh orang-orang Aceh dan didorong masuk sampai ke arah selatan ke kami. Masalahnya adalah sekarang yang melewati Selat Malaka bukan lagi kebaikan. Mestinya Aceh punya peran itu. Ya, Anda tutup aja Selat Malaka, beres. Wallahi, Singapura mati. Nggak percaya, coba nggak percaya. Tutuplah Selat Malaka di sini nih. Mati itu kan Singapura cuma di ujung lah segini doang nih. Kecamatan antum yang di sini. Beneran. Gara-gara kecerobohan kita dan kelalaian kita, itu kan dari Aceh nih sampai ujungnya adalah Riau, Malaysia dan Singapura. Sepanjang itu Selat Malaka itu yang menikmati dari Singapura. Ini salah itu, ya kan? Salah besar. Antum tutup aja, lah selesai. Beneran. Gimana caranya? Bisa lah itu. Kalau yang mimpin negeri ini adalah kader-kader antum, bisa. Tutup aja nih Aceh, selesai. Ini masih jalur utama untuk perdagangan dunia Selat Malaka sampai hari ini. Itu. Jadi antum boleh lewat kapal asal itu mereka mengirimkan kebaikan. Kalau enggak suruh balik aja. Ya, teman-teman, jadi menarik bicara tentang visi lokal ini. Itu jauh lebih menarik karena sekali lagi sebenarnya itu hanya mengembalikan akar masa lalu dan ada nilai, ada sisi emosional yang menarik. Karena pasti masyarakat Aceh akrab dengan dirinya dan itu akan mudah untuk mengembalikan mereka itu. Jadi sekali lagi ini pintu kebaikan Indonesia. Jadi kalau Indonesia rusak diduga pintunya masalah. Iya dong, ya kan? Oh iya, kalau penjaga pintunya baik, pasti yang diloloskan kebaikan. Tapi kalau Indonesia, saya gampang nilainya. Saya kan di ibu kota sana. Kok ibu kota hancuran-hancuran, ini mesti pintunya masalah. Oh iya dong, pintu masuknya pasti masalah. Jadi makanya kayaknya akan sering-sering ke Aceh sebenarnya. Itu perbaiki gerbang aja nih. Perbaiki gerbang ini kan. Tapi harus ada alasan sering ke sini kan. Sekarang belum punya alasan banyak untuk sini. Bukan gitu kan. Jadi makanya ini subhanallah, dan sekali lagi ini benar-benar pintu untuk seluruh Indonesia, karena bukan hanya sampai Jawa, sampai di ujung sana, mulai Kalimantan ya, Sulawesi ya, sampai wilayah Ambon, sampai wilayah Papua. Jadi pintunya sini, nggak ada lagi pintu lain. Pintu terbesarnya ada di sini. Kita teman ya, jadi antum bayangkan posisi antum sebagai pintu besar. Karenanya tidak aneh kalau negeri ini sampai hari ini, termasuk di Indonesia ini, termasuk negeri yang masih sangat kuat akar peradabannya, ya itu ya Aceh ini dibandingkan kota-kota lain. Kalau sudah hampir tidak terlihat, kami umpamanya di Pulau Jawa itu sudah hampir tidak terlihat jejak peradabannya, jejak peradaban Islam maksud saya. Tapi di Aceh itu masih sangat amat terlihat. Saya semalam sholat maghrib, sholat maghrib di masjid apa itu namanya? Apa Ustaz? Apa bang? Itu selesai salam, karena
Ustaz Fauzi ini baru sekali ke Aceh, kalau saya berkali-kali ke Aceh. Dan saya mudah lihat, saya belum lama dari Ustaz Fauzi sama Ustaz Fauzi ke Turki, keliling kota-kota Turki. Itu salam saya colek Ustaz Fauzi. Ya, gimana? Orang Aceh sholatnya persis orang Turki. Beda madhab loh. Turki itu Hanafi, di sini Syafi'i. Tapi budaya sholatnya, bukan cara sholatnya, bukan tata cara sholatnya, tapi budaya di dalam masjid. Hanya perbedaan sedikit. Rasanya pasti seperti orang Turki. Antum belum pernah lihat orang Turki jamaah? Ya. Nanti kapan-kapan antum pergi ke Turki. Iya, antum punya catatan sangat kuat di Turki. Aceh ini punya catatan sangat kuat di Turki. Ya, tadi sarapan pagi saya cerita ke teman-teman. Saya punya punya sebundel data tentang surat menyurat antara Sultan Abdul Hamid II Turki Utsmani dengan Raja-Raja Aceh. Detail sekali data. Surat menyurat, resmi surat menyurat. Jadi surat menyurat antara kekhilafahan dengan Aceh. Itu secara hantum semua, tapi baca saya. Ya, coba gimana? Sebentar lagi akan mudah-mudahan nanti bisa saya segera launching. Teman saya yang meneliti Aceh, orang Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah, meneliti Aceh bolak-balik, bukunya sudah jadi. Dan sering diskusi dengan saya tentang kalau dulu bahasa saya namanya mencari akar Indonesia. Karena Indonesia ini mau diamputasi dari kebesaran sejarah Islam di dunia Islam. Nggak terpisah lah. Aceh ini bukti paling kuat. Sampai hari ini aja nggak bisa dihilangkan. Antum mungkin nggak tahu. Nah, kalau Ustaz Fauzi karena sudah jalan ke Turki sama saya keliling itu, berapa lama kita keliling sih? 10 hari saya keliling dari kota ke kota. Jadi setiap satu kota nginep cuma semalam. Besok narik koper lagi, keluar lagi, mau pindah kota lain. 10 hari saya keliling sama beliau itu. Mudah sekali beliau menandainya. Begitu saya colek langsung, iya persis kayak Turki. Ya, jadi antum aja nggak nyadar ya. Antum aja nggak tahu. Nggak tahu. Iya, makanya lah ke Turki lah. Insya Allah ya disuruh jalan-jalan sama Allah. Qul siru fil ard, suruh jalan-jalan. Artinya tidak pernah terpisah itu. Bahkan secara Aceh jauh lebih sebelum itu, jauh sebelum Turki. Memang di antum kan ada Al-Malikul Zahir, Malikus Saleh kan? Memang antum pikir itu dari mana itu gelar? Orang Turki ngarang sendiri gitu. Nah, antum baca secara ulang. Di zaman yang sama, pemimpin tertinggi dunia saat itu namanya Malikus Saleh gelarnya, dan Malikul Zahir, dan seterusnya. Insya Allah nanti. Artinya memang begitu. Ya. Saya pernah seminar di Banda Aceh dan saya bacakan Rihlah Ibnu Battuta itu. Antum pasti tahu tentang bagaimana Ibnu Battuta yang melakukan pelancongan 2 kali mampir ke Aceh. Berangkat dari sini, mampir Aceh, masuk ke Cina, dari Cina balik lagi lewat Aceh lagi. Ya, dan bukunya ada, antum tahu, bahkan dibahas ulang oleh Syekh Ali Tontowi rahimahullah ta'ala, ulama Suriah, meninggal tahun 1999, menulis tentang Indonesia dan menulis khusus tentang Aceh itu. Di antara salah satu judulnya ya, dan ya saya pikir antum semua, yang beda saya pesan di tempat lain adalah antum mesti harus membaca ulang sejarah kebesaran Aceh itu, karena mesti itu yang antum kembalikan, mesti itu ya. Di Ibnu Battuta itu, Rihlah Ibnu Battuta itu kan, Aceh itu dipotret sebagai satu negeri yang ramah sekali. Dia ceritakan bagaimana sambutan masyarakat Aceh untuk beliau Ibnu Battuta, yang itu bukan, itu orang Arab, orang Maroko sana kan, nggak dikenal, turun dari kapal disambut luar biasa, diberi hadiah oleh orang Aceh. Jadi kebiasaan nyambut tamu itu memang sudah sampai sekarang pun masih ada, bukan? Iya, makanya akar antum kuat sekali akar antum ya. Saya ini 2 hari di sini khawatir saya. Wallahi saya itu nggak suka makan. Di sini dipaksa makan setiap tempat. Sehingga gimana saya makan terus itu? Saya, waduh, ini 2 hari sudah naik berapa kilo saya. Ya, ramah, mereka menghormati tamu.
negeri yang kaya, potret negeri kekayaan negerinya, negeri yang pemimpinnya cinta ilmu dan ulama. Jadi antum kalau di sini punya pemimpin kok nggak ngerti ilmu dan ulama, antum salah pilih lah. Itu bukan sejarah Aceh, nggak ada. Antum baca ulang itu. Ibnu Battuta itu diajak ngaji sama pemimpin Aceh saat itu, dia ceritakan detail saat itu ngaji fikih madhab Syafi'i. Kan sang pemimpinnya kemudian punya jubah kebesaran ada dua, satu jubah kalau dia duduk sebagai sang raja, yang satu jubah itu dia tanggalkan, dia ganti jubah sebagai seorang penuntut ilmu di hadapan ulama. Itu pemimpin Aceh aslinya. Jadi pemimpin Aceh itu punya majelis ulama yang memang dia ngaji ke ulama itu, ngaji fikih madhab Syafi'i waktu itu. Jadi ini negeri yang cinta ilmu dan ulama. Dan itu pun jejaknya masih kebaca, masih terasa kental di Aceh ini dibanding kita yang di Jawa sana. Ini sangat kental rasanya. Ya kan? Ini negeri yang ini bahkan negeri jihad. Karena di situ pun dipotret tentang pasukan pasukan bergajah. Pasukan bergajah itu. Saya nggak tahu sekarang gajah di mana saat di Aceh. Di mana Aceh mana itu? Oh. Jadi dipotret tentang gajah itu, dan gajah itu menjadi pasukan itu. Kemudian dipotret di situ bahwa di dalam jihad-jihadnya, saya nggak tahu yang dimaksud negeri kafir yang mana waktu itu, karena masyarakat Aceh itu dipimpin oleh sang raja itu kalau jihad itu sering kali menang sehingga mendapatkan banyak sekali ghanimah. Itu potretnya gitu ya. Ini negeri jihad, ini negeri jihad dan menang dalam jihadnya dan seterusnya ya. Dan untuk balikin itu aja lah, itu untuk balikin itu sumbangsi untuk Indonesia yang luar biasa. Saya kira kalau pintunya sudah diperbaiki, insya Allah ngalir ke sananya. Jadi kami ini cuma murid antum aja di sana. Dengan kami tinggal terima kebaikannya saja, tapi tolong perbaiki gerbangnya itu. Gitu sampai tugas antum ngawal gerbang ini ya. Jadi sudah hari ini sudah mulai saya tambah ya, biasanya Aceh Serambi Mekah, sekarang menjadi Aceh Gerbang Indonesia. Saya kira itu saya harus ngomong apa kalian. Antum sudah sering kali saya ingin dengar ilmu-ilmu antum lah insyaallah. Saya lihat saya kembalikan pada antum. Pada wah, tidak tahu nih. Saya ingin tahu. Sampai berapa lama, Ustaz? Nah, sampai berapa lama, Ustaz? Sampai jam 10. Sampai jam 10, Ustaz. Ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Siap. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian Ustaz Budi Astari. Saya tadi kelepasan. Saya sampaikan bahwa kami alhamdulillah sudah banyak dengarkan kajian-kajian Ustaz. Jadi kelepasan. Tapi alhamdulillah kita sudah dapat gambaran. Tapi yang awal-awal tuh begitu menyentuh hati Ustaz, insyaallah. Tentang keikhlasan, tentang perjuangan Ustaz ya. Betul. Jadi kita berharap itu juga yang kita khawatirkan ketika ghanimah sudah berceceran di mana-mana Ustaz. Ya. Kita khawatir kita kemudian lupa dengan menjaga bukit di atas. Baik itu sebagai pembukaan dari Ustaz Budi Astari, sebagai kesempatan pertama kita memberi antum semua kesempatan untuk membuat pertanyaan pada teman. Yang memberikan pertanyaan insya Allah kita kasih hadiah. Bukan umroh ke Turki Ustaz. Baik, siapa silakan? Ustaz Dina, Ustazah Mutia, Ustazah Lia. Kalau boleh jangan terlalu lama, langsung to the point. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya sangat tersentuh lagi tentang ikhlas. Saya ingin sekali tahu dari Ustaz bagaimana tips-tips cara menetralisir hati kita agar ikhlas dan tidak bercampur dengan segala pujian dan godaan. Karena banyak sekali kita dengar tadi futuhat, jebakan-jebakan setan. Gimana Ustaz? Yang pertama, boleh dua atau aja? Satu lagi, boleh satu lagi. Alhamdulillah. Yang kedua Ustaz,
kami ini kan dari Aceh Ustaz, jadi kami sangat kurang sekali ilmu tentang Aceh. Jadi saya ingin meminta pada Ustaz secara pribadi referensi sejarah Aceh yang Ustaz recommended. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, sebelumnya saya sudah pernah mendengar kajian Ustaz tentang mumpung masih muda Ustaz. Kalimat Ustaz yang sangat saya tertegun itu, buatlah kebijakan di masa muda hingga tidak menyesal setelah melewatinya. Kami Ustaz, sekolah kami masih sangat muda Ustaz. Kira-kira Ustaz, kebijakan apa yang harus kami persiapkan, kami laksanakan kebijakan itu agar kami tidak rugi untuk melewati. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Diberi kesempatan untuk bertanya. Ini Ustaz, saya nggak sering sih, tapi ada beberapa kali membaca tentang kitab Al-Fatih. Karena sepertinya yang kami ini seringnya berkiblat kepada kitab Al-Fatih Ustaz. Jadi Ustaz, saya tertegun dengan anak-anak di kitab Al-Fatih itu yang luar biasa adabnya Ustaz. Kami di sini berusaha menerapkan adab, tapi masih kerepotan juga Ustaz menerapkan adab itu. Gimana ya Ustaz trik-triknya supaya anak itu ketika kita ajarin adab, mereka bisa paham? Boleh nggak saya diceritain lebih detail? Boleh nggak? Detailnya? Ya boleh, saya diceritain lebih detail supaya bisa nangkap keadaan di sini. Saya kan nggak tahu sama sekali. Mungkin yang lain juga boleh menyumbangkan ya tentang adab anak-anak atau apa. Bagaimana mengajarkan apa hasilnya, bagaimana mengevaluasi ya, itu. Atau boleh yang lain juga boleh menyumbangkan ini. Silakan. Salah satu contohnya susun sendal, kemudian adabnya ketika kita ajarin melewati orang tua, kemudian tadi cara di halaqah, banyak yang belum sesuai dengan yang udah kita pernah beritahu, tapi mereka belum melaksanakan. Kan di kitab Al-Fatih itu saya dengar juga setelah gurunya mengajar, ada gurunya lagi diajar gitu Ustaz. Gimana trik-triknya supaya kami makin lebih baik lagi Ustaz ke depannya seperti kitab Al-Fatih yang kami. Kalau boleh saya dikasih gambaran tentang apa ya, bagaimana tentang adab itu diajarkan, ditanamkan di sini. Siapa aja boleh, nggak masalah. Biar saya juga kegambar. Jadi antum apa yang antum lakukan di sini? Saya menyampaikan teori. Silakan. Saya menyampaikan Sampaikan teorinya. di halaqah itu harus tenang, tidak boleh ribut. Oh. Jadi sampaikan ilmu di halqah. Jadi ketika di kelas dengarkan nasihat guru, jangan bergerak. Guru jangan berbicara. Gitu. Baik. Setelah itu mungkin yang lain, selain itu ada yang lain? Misalnya makan jangan sambil berdiri gitu Ustaz. Ya, saya menanyakan ini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu ditanamkan, diajarkan di sini, adabnya itu? Gimana? Sampai secara langsung. Oke, menegur, memberikan contoh. Tadi diajarkan teorinya di halqah. Tiap pagi ada penyampaian tausiah. Setiap pagi tentang ada sehari-hari dari kamar mandi, ketika di dalam majelis ilmu, ketika makan, ketika bermain. Ada tausiatnya itu. Baik, ada yang lain? Antum punya itu enggak? Punya target? Pokoknya menanam apa ya, menanam iman apa atau menanam adab apa, detailnya seperti apa sehingga bisa dievaluasi, indikatornya sudah masuk atau belum masuk, berapa lama dia ditanam itu ada? Oh belum. Baik ya. Betul. Antum ada berkisah
Kapan berkisahnya? Setiap pagi. Setiap pagi. Untuk seluruh anak-anak. Betul. Cukup, Ustaz? Bisa lagi? Udah, jawab dulu Ustaz. Oh, baik. Baik, Ustaz hafizakumullah. Ya, kalau nanya ikhlas ke saya nggak berhak menjawab juga, karena saya juga belajar ikhlas dan tapi ini ketika ada hal-hal yang menggoda atau menjengkelkan kita, bahasa gampangnya gini, kadang-kadang lisan kita ini ingin ngomong, saya ini orang berjasa loh, wong kamu lo tinggal menikmati banyakkan ngomong gitu. Ya, justru di saat seperti itulah kita diuji untuk merasakan ikhlas itu, karena para ulama mengatakan orang ikhlas itu buat dia cacian sama pujian sama saja gitu ya, nggak bisa sama persis enggak, cuma artinya buat dia nggak pengaruh banyak buat dia, dipuji dicaci kan. Kalau kita masih sangat terpengaruh oleh itu, reaktif apalagi gitu ya, mungkin kita perlu koreksi keikhlasan kita, karena orang ikhlas itu nggak peduli, pokoknya asal saya jalan di atas jalan Allah SWT dan ini benar secara ilmu syariatnya, maka saya tidak peduli orang kok gitu ya, saya nggak peduli orang. Makanya Quran mengatakan wala yakhafuna fillahi laumata laim, jadi dia sudah tidak takut lagi dengan cacian apapun. Dipuji-puji juga ya biasa aja. Makanya muncul doa yang kita tahu di kalimatnya Abu Bakar di antaranya doa Allahumma gfirli fima la ya'lamun waj'al li khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, ampuni aku atas semua yang mereka ucapkan itu. Ini kalau dipuji orang tuh, dan jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangka ya, ampuni aku dari apa yang mereka tidak tahu, dan jangan hukum aku pada apa yang mereka ucapkan ya. Jadi saya ulangi, itu kalimatnya adalah ampuni aku atas yang tidak mereka ketahui, jadikan aku lebih baik dari yang mereka duga, dan jangan hukum aku atas yang mereka ucapkan ya, untuk menjaga hati, karena nggak ada urusannya, saya nggak ada urusan, saya beramal nggak ada urusan sama manusia, mau dibuat kecewa, mau dipuji-puji, saya nggak ada urusan sama itu ya. Ini bagaimana ya tipsnya, saya juga nggak tahu saya tapi begitulah, itu memang itu semua jadi latihan. Urusan dunia juga gitu, nanti lama-lama teman-teman, nanti antum akan bersyukur kalau dunia ini rasanya biasa aja. Saya tuh memang orang yang nggak suka ke mall, walaupun saya tinggal di kota yang mall yang mewah-mewah tuh. Tapi saya suka ke mall kadang-kadang hanya untuk ngetes hati. Betulan, saya kasih tahu antum, nanti antum cek cara antum. Sekarang antum kalau nggak usah ke mall, cek aja di online semua ada. Wallahi, saya lihatlah barang-barang itu ya, kantong saya pun bisa membelinya gitu ya, barang-barang bagus-bagus apapun jenisnya, dan saya bersyukur kalau saya mati rasa, dan saya mati rasa nggak pingin, saya nggak punya keinginan tuh. Saya itu teman-teman berpenampilan rapi itu gara-gara istri doang, beneran. Itu baru satu, kalau dua kerapiannya dua. Bukan begitu, David? Orang Langsa jago banget ya maksudnya. Saya baru tahu. Ya, itu Masya Allah. Karena istrilah saya menjadi diatur kerapiannya itu. Gitu ya. Dan kalau tidak saya punya sendal. Saya nggak pernah punya sendal tuh 2, 3. Sendal 1 itu sampai belakangnya bolong tipis. Jadi yang marah-marah kan istri saya. Ini sendal bukan apa. Kalau sendalnya masih bagus nggak apa-apa, sendal itu boleh bolong belakang itu karena tipis. Saya bilang, emang kenapa masih enak dipakai? Gantilah, berilah itu, beli satu sendal. Karena emang nggak ada rasanya di hati saya, nggak ada rasanya.
kok koleksi sepanuh kok. Kata koleksi itu nggak ada di hidup saya. Saya nggak pernah koleksi apapun. Ini jam tangan nih teman-teman. Kalau nggak mati nggak saya ganti. Jadi saya nggak ada koleksi jam. Laki-laki senang koleksi jam tangan yang punya duit itu ya. Nah, HP ini satu-satunya. Itu pun dikasih orang ini. Beneran ini dikasih orang. Ada orang kasihan sama saya. Gara-garanya beliau nanya waktu itu ngobrol. Ustaz, saya kan pernah WA Ustaz. Itu Mas sampai apa sampai? HP saya hang saya bilang. Karena HP saya ini teman-teman biasanya kalau hitungannya nggak sampai seminggu itu WA lebih dari 50.000. Ya, hang. Itu hang dah. Gitu hang sudah biarin aja. Kita juga nyala sendiri kan. Nah, itu akhirnya teman saya tuh kasihan. Kok bisa kayak gitu itu katanya. Langsung dikirimin HP ini. Beliau kirim. Jazakallahu khair, beliau kirim. Kok saya punya HP lain? Nggak punya ini satu-satunya HP ini. Jadi orang nanya, Ustaz ada nomor lain? Nomor saya cuma satu nih, nggak ada yang lain. Kalau antum nggak bisa hubungi karena saya bingung, WA-nya kebanyakan. Mana yang harus saya baca itu kan? Akhirnya saya taruh aja udah terserah gitu. Jadi sampai dunia itu rasanya biasa aja, teman. Biasa saja gitu. Biasa aja. Saya naik mobil yang harganya miliaran dengan naik mobil yang bunyinya aneh gitu kan, tok garut itu biasa aja, nggak ada rasanya saya. Beneran biasa aja. Dan itu harus dilatih memang. Ya karena hati itu Allah yang mengendalikan kita, maka berdoa kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah SWT. Dan latihannya harus dari sekarang, sebelum Allah besarkan ini. Gitu namanya. Kalau tipsnya saya nggak ahli dalam hal itu. Antum tanyakan kitab ulama banyak. Ada satu poin berikutnya yang saya ingin sampaikan, nanti bicara tentang masalah literatur. Gini, saya kira terbalik kalau antum ngambil literatur dari Jawa, mestinya antum jadi literatur untuk Jawa. Maka saya menyarankan, karena antum ini sebenarnya paling dekat dengan negeri lain dibandingkan kami itu terkungkung oleh banyak selat dan samudra ya kan. Jadi antum yang mudah mengakses ke negeri lain. Ya kan, orang pemerintah pusat nutup haji antum mau berangkat sendiri kan, itu top itu. Oh iyalah, waktu nggak ada apa-apa di sini kan, nggak ada apa-apa dan berangkat saja, nggak ada masalah. Ya, asal dibuka akses oleh pemerintah Saudi, izin kan berangkat lah. Ya jadi antum paling mudah aksesnya kemanapun. Dan secara literatur mestinya begitu, apalagi hari ini literatur online itu banyak gitu ya. Sehingga teman-teman saya sarankan betul sekali pada siapapun antum untuk antum harus kuasai bahasa Arab. Satu-satunya cara untuk antum bisa mendalami literatur dengan dalam dan banyak hanya dengan bahasa Arab, tidak dengan yang lain. Ya, tentu bukan satu-satunya harus bahasa Arab saja, ada yang lain. Kalau antum karena bahasa Arab tidak cukup, dia harus punya cara memahami ilmu syariat ini. Itu akan memudahkan antum untuk mengolah dengan baik dan benar. Ya, jadi mulailah rajin membaca literatur itu. Ini pesan saya, sehingga nanti antumlah yang memberi literatur untuk kami di sana. Kemudian yang kalau tentang literatur sejarah Aceh segala macam lah, saya beberapa kali ketemu dengan tokoh-tokoh Aceh ya kan. Dan saya juga dikasih literatur, dikasih cerita, ditunjukkan buku, diberi buku dan seterusnya. Saya di rumah juga punya undang-undang di masa Sultan Iskandar Muda kalau tidak salah, Mahkota Alam ya, apa mahkota itu ya, apa bacanya apa? Antum pernah baca? Orang Aceh belum baca, gimana? Saya udah baca itu. Wallahi teman-teman, begitu antum baca, antum tahu betapa hebatnya Aceh. Dari undang-undangnya, undang-undang negara loh itu, betapa hebatnya Aceh. Saya tunjukkan salah satu pasalnya. Di salah satu pasal dibunyikan bahwa siapapun ahli ilmu yang datang ke Aceh dari negeri manapun harus segera disambut dan dimuliakan. Disambutnya berupa apa? Detail disebutkan. Dia harus diberi tempat tinggal, diberi pakaian, diberi makan dan segala macam gitu. Kalau beliau mau tinggal di sini, alhamdulillah. Kalau tidak, kita jamu sepuasnya beliau di Aceh. Kemudian nanti begitu beliau berkehendak pulang ke negerinya, harus dibekali supaya dia sampai ke negerinya dengan selamat dan baik. Itu. Kemudian dibuka bahwa di sini dengan madhab Syafi'i, tapi di sini seluruh madhab Ahlus Sunnah diterima. Itu Aceh. Jadi kalau Aceh sekarang tukang berantem, mohon maaf ya,
gara-gara madhab tidak cocok dengan mahkota alam. Baca lagi deh, antum orang Aceh lah, maksud saya yang baca. Saya punya bukunya di rumah, masalahnya itu saya baca itu. Ya, atau saya jadi gubernur Aceh aja lah. Ya, kan lama-lama. Nih teman-teman, saya kalau ngomong kelamaan jadi tambah kurang ajar gini, makanya saya cukupkan aja lah ya tambahnya. Lama-lama kok tambah ngerusak ini kan. Iya. Ya, baik. Jadi antum punya jejak kuat di sana. Jadi antum kebaca betul gimana kepribadian Aceh itu. Enggak usah ikut-ikutan Jawa. Jawa itu punya kepribadian sendiri. Aceh punya kepribadian sendiri. Antum baca aja semua secara itu, antum ketemu ini loh Aceh. Ini loh Aceh di masa kebesaran Islam. Itu tertulis jelas. Seluruh madhab Ahlus Sunnah di sini diterima. Jadi nggak ada tuh berantem. Ini madhab apa nih? Madhab apa nih? Aceh menyatakan madhab Syafi'i ya, tapi di situ diterima apapun madhabnya. Dan itu ditulis di pasalnya. Ya, subhanallah. Ya, antum lah marojnya, jangan saya, nggak tahu saya kan. Antum cari itu ada itu. Memang beberapa tulisan memang limited edition memang. Kayak tadi surat menyuratnya Sultan Abdul Hamid II kepada Sultan Aceh itu memang saya pun dapatnya fotokopian juga. Karena itu tidak ada di sini, nggak ada. Ya, ada bukan tidak ada, tapi tidak dicetak disebar secara luas. Dan banyak, saya kira banyak sekali para peneliti Aceh sini yang meneliti tentang Aceh ini. Dan mungkin nanti salah satunya yang tadi penelitiannya teman saya yang insya Allah sedang dalam diskusi dengan saya, sudah selesai buku tulisannya, tinggal perapian, diskusi dengan ngasih terus diskusi, masih baru mau dikirim ke saya untuk saya baca. Kemudian nanti insya Allah akan dinaikkan, dicetak, kan jadi lucu kan. Itu orang Solo, Jawa keturunan Arab, ya kan, nulis tentang Aceh, apa nggak lucu itu? Orang Aceh lah, mana ya orang Aceh asli kan? Itulah, ayolah, ya kan, tulislah. Judulnya tadi, inilah kami, ya kan? Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang apa tadi? Tentang usia muda tadi. Itu apa yang harus dilakukan gini? Pernah dengar tidak? Saya juga punya, ini juga dipotong dan sempat diviralkan. Itu sebenarnya ceramah saya. Kalau yang mumpung masih muda itu saya di Bali. Tapi ada, antum kalau ada yang pernah dengar tentang membandingkan antara kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dengan Salahuddin Al-Ayyubi, itu ceramah saya di Bandung. Nah dari ceramah itu yang di Bandung itu dipotong oleh orang itu, kemudian disebarkan. Saya nggak tahu ini potong-potong orang lain ya. Saya bilang nggak apa-apa, asal manfaat, asal nggak salah potong aja. Dipotong kemudian disebarkan. Di sana saya sampaikan, saya itu kalau ngomong suka lupa ngomong apa. Barusan kalimat itu pun saya lupa kalau itu kalimat saya kan. Itulah susahnya, jadi kebanyakan ngomong kebanyakan dosa malah. Jadi saya sampaikan kalau di tema Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi itu bagaimana dibandingkan di kepemimpinannya. Salah satunya saya sampaikan, anak muda itu yang harus dilakukan pertama adalah mengubah kegundahannya. Mengubah kegundahannya. Ya. Jadi saya gini, antum mau jadi orang besar apa tidak jadi orang besar di kemudian hari? Yang tadi salah apa tadi itu? Salah kebijakan apa tadi? Salah, ya. Itu adalah saya pengen tahu Anda gundah apa? Yang Anda gundahkan itu di usia muda apa? Apa yang mereka obrolkan, apa yang mereka curhatkan di medsos itu saya tahu. Artinya dari situlah saya tahu bahwa kapan negeri ini bangkit. Mudah diukur dari kegundahan anak mudanya. Jadi sederhana, saya kalau ketemu anak-anak muda, SMP, SMA, anak kuliahan gitu ya, antum semua juga muda, saya masih muda kan, saya selalu ngaku muda. Itu adalah kalau kegundahan mereka itu adalah obrolan mereka. Kalau mereka ngobrol saya dengarkan itu. Kalau mereka ngobrol bersama saya dengarkan, dan kalau obrolan mereka manfaat, kegundahan mereka tentang keumatan, itu calon orang besar yang duduk itu, yang ngobrol itu. Ya, tapi kalau obrolan cuma masalah apa yang viral hari ini, ya kan,
masalah gundah, masalah pulsa ya kan? Sama masalah kuota yang habis ya. Atau lagi patah hati gara-gara si dia itu. Saya, teman-teman lihat orang besar di dalam sejarah Islam, Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil lari umur 19 tahun dari Syam. Dari Syam karena diancam bunuh, dia mau dibunuh karena dia dibubarkan dinasti Bani Umayyah dibubarkan oleh dinasti Bani Abbasiyah, dan satu-satunya yang berpeluang untuk memunculkan kembali dinasti Bani Umayyah adalah Abdurrahman. Maka Abdurrahman diancam mati, dikejar-kejar dimanapun dia berada, mau dibunuh. Dia lari dari Syam umur 19 tahun dalam keadaan ketakutan. Tuh lihat ya, umur 25 tahun jadi pemimpin tertinggi di Andalus. Antum tahu Andalus kan? Di Spanyol. Dari mana tadi dia lari? Umur berapa? Jadi pemimpin besar umur 25 di negeri Andalus. Kenapa? Karena kegundahan anak umur segitu, seorang Abdurrahman itu bukan remeh-temeh kegundahannya. Dia bukan urusan yang remeh, ngomongin cuma masalah menu, ya kan? Ngomongin cuma masalah fashion, ngomongin Allah itu nggak jadi. Ubah kegundahan dulu. Tahu cara ubah kegundahan? Dan lihat Abdurrahman Dakhil, singkat kata, begitu dia masuk ke Andalus, ini kan kisah panjang sekali. Bayangkan dari 19 sampai 25, lari sendirian dari Syam itu, menyusuri dari ujungnya Afrika, Mesir itu, sampai ujungnya Afrika bagian barat itu Maroko, baru nyebrang. Sepanjang jalan dia terancam, nyawanya terancam. Bayangin tuh, anak muda kayak gitu, 19 tahun. Ya, anak kuliahan bukan? Anak kuliah hari ini, 19 tahun. Tapi karena kegundahan dia besar. Anak segitu bicaranya bukan bicara tadi hal yang remeh, besar. Begitu dia masuk Andalus, mulai jadi pemimpin. Andalus sedang kacau. Jadi muslimin sudah ada di Andalus, sudah ada. Cuma muslimin itu masih lemah dan masih sering bertikai antar mereka. Jadi masih belum stabil. Masuk Abdurrahman Ad-Dakhil, ya 132 itu masuk dia. Setelah itu beberapa tahun, itu dia berhasil menstabilkan dan berhasil ambil alih penuh kendali Andalus di bawah pimpinan satu orang, yaitu dia, Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil suatu hari dia saat itu dia didatangi oleh masyarakat. Dari masyarakat itu karena sibuk berjuang itu membujang dia, lari membujang dia. Maka dia ditawari, wanita cantik sekali, ditawarkan bahwa karena ini pemimpinnya kok kasihannya sendirian, ya kan? Karena kesendirian itu selalu jadi masalah. Kesepian itu masalah besarnya Adam alaihissalam di surga, betul kan? Lu Adam kurang apa di surga? Surga itu kurang apa? Coba tunjukkan ke saya. Satu aja yang kurang dari Adam itu. Masalahnya dia kesepian, itu aja. Makanya gini Bu, kalau bapak ini sehebat apapun dia, tanpa wanita nggak ada apa-apanya. Allah, ini orang-orang kesepian ini, karyanya nggak akan besar tanpa wanita. Oh iya, antum jangan lihat saya, antum harus tahu di belakang saya ada istri yang luar biasa. Iya, baru satu, ya kan? Saya tahu dari situ bunyinya, masih dari situ, ya kan? Coba ya. Gitu ya. Kita nih, masya Allah, sekolah provokasi Indonesia. Ya, datang tuh ditawarkan oleh masyarakat, ini ditawarkan. Itu Abdurrahman Dakhil itu, dia lihatin tuh wanita itu, dilihat wajahnya, dilihat dengan seksama. Kemudian dia mengatakan, Inna hadhihi wallahi al-ra'si wal-ain, Nabi makan. Jadi beliau ingin katakan bahwa ini wanita ini luar biasa. Kalau urusan kecantikan apa, al-ra'si wal-ain orang Arab bilang, itu saya letakkan di sini. Kecantikannya luar biasa. Beliau katakan, tapi saya ini punya cita yang besar. Saya punya cita-cita yang besar. Belum selesai tugas saya. Yang kalau saya sibuk dengan kecantikan wanita ini, maka cita-cita itu tidak saya dapatkan. Atau
kalau saya sibuk mengejar cita-cita saya, maka saya menzalimi wanita ini. Kata beliau, sekarang ini saya tidak memerlukannya, kembalikan pada orang tuanya. Anak muda, ya kan? Ya, makanya kalau cuma galau lagi diputusin ya, ngomong peradaban itu barang nggak kepake. Orang muda, anak muda kayak gitu tuh nggak usah dipakai. Bahasa saya bilang, ubah kegundahan di usia muda. Apa sih yang buat antum gundah itu apa sehari-hari? Ya, dan itu yang harus didialogkan dengan anak-anak kita tentang keumatan ini. Ya, dari hari ke hari sampai ditanam itu. Saya ngasih nama anak saya bukan kebetulan. Saya punya tulisan judulnya Kalian Untuk Romawi. Tulisan singkat saya, bukan tulisan buku. Anak saya yang pertama namanya Dihya, anak saya yang kedua namanya Usama. Dihya itu adalah sahabat Nabi yang oleh Rasul dikirim untuk membawa surat dakwah ke Kaisar Romawi. Adapun Usama adalah sahabat Nabi yang diutus oleh Rasul untuk membawa pasukan ke Romawi. Makanya saya bilang kerjasama yang baik, nak, karena yang satu membawa pasukan, yang satu adalah seorang diplomat hebat untuk membuka Romawi. Itu memang begitu, dan itu saya dialogkan dengan mereka. Saya tulis tulisan, begitu mereka sekarang besar saya kasih tulisan. Kau baca tulisan ini tentang kamu, gitu kan? Itu belum anak saya yang perempuan. Saya sering dialog hanya gara-gara nama anak. Ngobrol sama saya, anak-anak saya, istri saya itu ngobrol hanya menerjemahkan nama mereka, karena saya memberi nama itu mikirnya lama, nggak ngasal naruh kemudian namanya tenar dikasih nama, nggak begitu, atau ikut-ikutan nggak. Nama anak saya semua penuh visi. Sampai saya bilang nama anak saya itu dua kata, gitu, dua kata. Saya bilang hanya kamu anak yang ketiga, jadi dua laki pertama, dua perempuan. Saya bilang yang ketiga itu hanya kamu nak yang nomor 3, yang nama belakangnya bukan nama kota, bukan nama kota. Anak saya yang 1, 2, dan 4 itu mereka bertiga itu nama belakangnya adalah nama kota di peradaban Islam. Saya kasih contoh, anak saya yang keempat nama depannya selalu nama sahabat, nama depan nama sahabat, nama belakang nama kota, kecuali nomor 3. Ini saya jelaskan ke anak saya semua, kenapa yang ini tidak. Semua penuh visi. Yang keempat saya tahu namanya Hamna. Hamna itu nama saudarinya Zainab binti Jahash Ummul Mukminin. Zainab binti Jahash punya saudari namanya Hamna binti Jahash. Hamna binti Jahash, dan Hamna saya ambil nama Hamna, belakangnya saya kasih nama Isbilia. Tahu Isbilia? Nama kota peradaban besar dalam Islam. Kalau antum saya sebut nama ini tahu, ya? Ada di Spanyol, Isbilia itu. Di dalam bahasa Arab disebutnya Isbilia. Saya sengaja ambil yang itu supaya orang nggak tahu itu mana. Itu kalau itu sengaja itu. Ya kan? Isbilia. Isbilia itu Sevilla. Ya, Sevilla yang di Spanyol. Itu dulu adalah kota terbesar nomor 2 setelah Cordoba, ibu kota, tapi dia kota tercantik di seluruh Andalus. Itu Isbilia. Sehingga mereka tuh pengen sekali datang ke kota-kota itu. Masalahnya tiga-tiganya yang paling gampang dijangkau hanya Isbilia, karena Isbilia itu asal punya duit sampai, insya Allah. Tapi yang nomor 1, nomor 2, dua-duanya kotanya dalam keadaan perang. Sengaja saya berikan itu, karena tugas mereka laki-laki. Itu. Nah, yang ketiga saya bilang kamu yang nomor 3 emang tidak ada, nak. Kalau kamu anak spesial. Kenapa spesial? Aslinya nama belakangmu itu adalah justru nama yang abimu siapkan sebelum anak pertama lahir, ya. Nah, jadi tapi nggak usah khawatir, enaknya kamu tidak ada kota, jadi kemanapun kakakmu berdua pergi dan adikmu pergi, kau ikut aja. Gitu ya. Itu dialog ringan, tetapi bicara peradaban. Saya bercerita tentang, kamu tahu kota Isbilia apa, kamu tahu kota ini apa, dan seterusnya. Ya, teman-teman. Jadi ya ubahlah kegundahan itu, ubah kegundahan generasi muda ini supaya mendapatkan nanti, karena bagaimana Anda berpikir begitulah
kebesaran di kemudian hari. Nabi Muhammad SAW itu tidaklah beliau mendapatkan wahyu dan kemudian beliau mengubah peradaban dengan wahyu, kecuali setelah beliau mengawalinya dengan kegundahan. Beliau gundah dengan keadaan masyarakat sekelilingnya. 3 kali Ramadan beliau naik ke Gua Hira melakukan tahannus itu. Yang kata Aisyah, tahannus itu adalah ta'abbud iddat layali, beribadah beberapa hari, itu namanya tahannus, naik ke Gua Hira. Itu 3 Ramadan. Dan itu kenapa beliau naik di sana di Gua Hira sendirian malam hari melakukan ibadah dan tafakkur, itu diawali dengan kegundahan orang baik di tengah lingkungan jahiliyah. Itu juga tes di anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita hari ini kok hidupnya nyaman banget, itu salah desain tuh anak. Kok hari ini hidupnya nyaman banget, itu salah desain. Anak-anak yang bervisi tentang kebesaran Islam dan peradaban Islam, dia punya banyak kegundahan hidup sekarang, walaupun usianya masih SMP, masih SMA. Itu bisa didapat dengan dialog-dialog orang tua. Ya teman-teman gitu ya. Insyaallah antum lakukan lah itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan. Ya, banyaklah ngobrol bincang ya dengan anak kita, karena disitulah kemudian mereka akan terbangun itu. Anak saya yang pertama kedua itu, saya cerita tentang anak saya karena saya nggak tahu orang lain ya. Anak saya yang satu kedua itu, waktu itu ada, antum ingat ada Israel menyerang Palestina tahun 2009. Itu perang besar dan saya mengikuti setiap saat informasinya. Waktu itu saya update langsung dari televisi Al Jazeera, televisi Al Arabia dan seterusnya macam. Saya update setiap saat pengeboman yang berlangsung di Desember sampai Januari, dan korban dari muslimin sampai 1.500 orang. Tapi ajaibnya lahir 3.000 bayi yang rata-rata kembar lahirannya. Itu ajaib, itu di waktu di Gaza. Setiap hari saya update di rumah, itu saya harus menonton berita setiap saat untuk saya mendapat informasi yang baik dan benar. Jadi saya nggak nonton berita Indonesia, ya, saya nonton. Jadi saya update langsung dari lokasi. Bahkan anak-anak saya ini, yang laki-laki 2 orang ini, waktu itu umurnya masih 5 tahun, 4 dan 5 tahun laki-laki. Tapi karena mereka dua-duanya membawa nama kota, yang dua-duanya ada di Palestina hari ini, yang satu di bawah kekuasaan penuh Israel, yang satu wilayah perbatasan dengan Mesir, dan cukup sulit mengaksesnya kalau Mesir nggak buka. Maka mereka suka nanya, apa itu Bi? Itu saya ceritakan dengan detail. Itu umur 5 tahun. Bukan untuk peristiwa yang berdarah-darah, bukan. Saya sedang menghadirkan pada mereka, kamu, namamu, dan amanah ini. Kamu, namamu, dan amanah ini. Terus gitu. Itu bisa setiap hari. Gitu tuh ya. Jadi memang dialog orang tua itu penting banget. Ngobrol di antum itu penting banget gitu. Ya, jadi makanya saya sering ceritakan ya, antum tahu kan, saya sering ceritakan tentang Muhammad Al-Fatih yang diajak gurunya untuk tiap hari ngeliatin benteng Konstantinopel kan. Ditunjuk-tunjuk, itu bentengnya nak Rasul pernah bersabda, la taftahun al-Qustantiniya, dan selesai ya. Saya sampaikan. Itu bagian dari membangun kegundahan. Kegundahan yang nilainya positif. Itu. Saya sudah contoh sering. Ya antum anak-anak kalau nanti ke Banda Aceh sekali-kali berdiri di depan kantor kegubernuran itu tante, kantor gubernur Aceh itu tugasmu. Nanti kalau antum kalau ke Jakarta, berdirilah di Monas itu, menghadap ke Istana Negara itu. Antum tunjuk anak itu Istana Negara. Sampai hari ini belum ada presiden yang memuaskan negeri ini. Rasanya memang kamu rasanya itu membangun kegundahan. Ya, sekali-kali naiklah ke Monas. Kalau naik ke Monas itu jangan cuma indah bagus selfie. Nggak apa-apa, antum selfie nggak masalah. Bangunlah visi itu kegundahan. Karena dari Monas kelihatan ujungnya Jakarta, sampai laut itu kelihatan. Nah, itu lihat, seluas ini, dari sinilah Indonesia diputar. Di Cengkeram itu di sini putar. Rusak pada porosnya, rusaklah perputaran ini. Gitu semuanya. Udah gitu aja, kita anak muda ini.
Baik, pertanyaan terakhir tadi di saya tentang adab. Adab, memang itu kisah panjang. Kami pun di Kutab Al-Fatih itu sesungguhnya belum selesai kurikulumnya. Karena memang kurikulum besar sekali. Kurikulum iman. Karena nanti tema adab itu masuk dalam bagian tema iman. Jadi akidah, tema ibadah, akhlak, 3 hal itu masuk di bab iman. Kami masih terus diskusi menghasilkan konsep-konsep yang detail, karena ini nanti sebenarnya bukan hanya untuk kami, ini adalah alat untuk kami bicara dengan negeri ini. Karena yang ingin diperbaikan bukan cuma Al-Fatih, kita ingin perbaiki negeri ini. Makanya kemudian saya diskusikan, saya ceritakan gimana cara ini ya, nanti antum tiru aja. Nggak sulit insya Allah. Semampu antum melakukan ya. Saya ini mengawalinya. Nanti mungkin nanti kalau sudah siap sih bisa antum baca juga. Ini masih sedang, beberapa sudah siap tapi belum lengkap. Karena kita mau coba dulu. Yang sudah berjalan tapi kita sempurnakan. Jadi akan ada penyempurnaannya ini. Ini sedang berproses. Kami punya diskusi rutin dengan seminggu sekali, bahkan dengan tim kurikulum saya langsung bahkan. Itu modelnya pokoknya gini. Saya buat dulu tulisan. Contohnya pembahasannya al-iman billah, iman pada Allah. Saya bikin tulisan, saya buat tulisan tentang iman pada Allah. Saya tulis, saya nggak tahu berapa halaman, saya ringkas lah, seringkas-ringkasnya. Ternyata 15 halaman. Saya nulis al-iman bir rusul, iman pada Rasul. Saya tulis ringkas-ringkasnya, ternyata 15 halaman rata-rata. Jadi nggak sengaja nih, rata-rata 15 halaman. Al-iman bil yaumil akhir, begitu juga. Saya buat ringkasan sampai saya padet-padetin, ternyata 15 halaman juga. Angka-angka itu ya nggak kebetulan juga kayaknya. Kurang lebih 13, 14, 15 ya. Sudah, saya kirim itu ke tim kurikulum. Saya kirim, saya plus, kirim, mereka baca. Begitu mereka baca, saya sudah tunjukkan bagaimana cara mecah-mecah tulisan ini. Gak usah bingung. Karena kalau anak-anak SD, TK SD, itu bukan diajak baca kitab. Baca kitab itu nanti. Level berikutnya udah baca kitab. Kalau anak di atas itu, makanya di Madrasah Al-Fatih itu yang levelnya SMP ke atas, itu baca kitab. Bahkan kitabnya dihafal, bukan cuma dibaca. Jadi kalau akidah atau hawiyah itu saya pelajari, di santri dihafal. Pelajaran akidah itu dihafal dulu, baru nanti dipelajari. Ini contohnya. Tapi kalau di TK SD nggak bisa langsung bacain kitab. Nggak bisa langsung ngasih teori itu anak-anak itu. Lagi pula juga seberapa sih daya tangkap mereka terhadap ilmu yang antum sampaikan. Ilmu penting disampaikan, tapi pada batas secukupnya. Sisanya adalah semua upaya treatment, gitu ya, semua upaya kita untuk bagaimana ini bisa tertanam di mereka. Mereka pahami dan mereka tertanam dalam jiwa mereka. Maka tadi al-iman billah itu saya sudah sampaikan ke teman-teman apa saja yang harus dilakukan. Maka dipecah oleh mereka. Di tim itu ada satu orang yang tugasnya mecah itu. Jadi tentang al-iman billah itu yang saya ringkaskan itu sebenarnya nggak mesti tulisan saya, itu banyak kitab-kitab yang juga mudah dipelajari. Itu oleh mereka setelah tulisan itu kemudian dipotong-potong oleh, ada tugas satu orang yang kerjanya motong-motong, dipotong-potong. Oh, poin ini sampai poin ini sepotong nih, ditaruh dipotong. Poin ini sampai dipotong, sepotong lah itu. Jadilah potongan-potongan itu. Karena potongan-potongan itulah yang akan menjadi target iman pada Allah, menanam iman pada Allah pada diri anak, gitu ya. Atau kalau babnya adab, umpamanya apa? Contohnya birrul walidain. Ini saya lagi tentang birrul walidain. Birrul walidain sudah selesai juga, sudah habis 15 halaman juga. Birrul walidain, bakti pada kedua orang tua, sama. Tulisan saya kasih mereka baca, mereka potong-potong. Itu menjadi target-target tentang bagaimana bakti pada orang tua tertanam di hati anak-anak. Oke. Sudah, mereka pecah. Nah, setiap pecahan itu ditaruh di dalam kolom gitu. Saya bilang gini teman-teman, saya bilang carikan di setiap kolom itu, carikan kisahnya. Tadi kenapa saya tanya kisah? Kalau bisa lebih dari satu, dari setiap kolom itu, kalau bisa lebih dari satu, saya minta, waktu itu memang saya minta lebih dari satu. Jadi banyak sekali, dari manapun kisahnya, dari Quran boleh, dari hadis boleh, dari sirah nabawiyah boleh, atau dari sejarah Islam boleh. Yang paling penting cantumkan literaturnya, supaya saya tahu ini bukan antum copy paste dari internet yang nggak jelas.
Tapi betul ini antum baca, kalaupun dari internet dia jelas literatur dari mana, dari kitab apa diambilnya. Kisah itu mereka kumpulkan, jadi mereka berbagi yang tim itu berbagi untuk nulis, untuk cuma kopi saja. Wah cocok nih cocok masukkan. Di setiap kolom kan beda-beda tuh. Sekarang saya sudah punya materinya dengan potongan-potongan targetnya. Kemudian saya sudah punya kisah-kisahnya. Baik ya? Sudah. Kemudian karena dia anak-anak, itu bukan dibacakan. Nanti kan bukan teorinya. Birrul walidain, tugas kalian pada orang tua 1, 2, 3. Itu cara saya belajar dulu. Nggak berhasil itu. Jangan ditiru lagi. Oke. Maka harus dibuatkan program di mereka. Gini, kaidahnya saya bilang ke teman-teman, kalau antum membuat gimmick, jadi semacam apa sih namanya, kayak game gitu, nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Karena saya tidak suka hal yang sifatnya simbolik. Contoh, teman-teman outbound itu kan banyak sekali aktivitas simbolik. Saya nggak suka outbound dari dulu. Kenapa? Alah, nggak nyata hidupmu. Umpamanya apa contohnya apa? Contoh outbound yang tidak ambil pelajarannya apa contohnya? Hah? Flying fox itu untuk apa? Berani? Habis flying fox juga tetap nggak berani. Jadi saya nggak suka yang nggak nyata. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Dikit aja. Gitu ya. Boleh, yang sifatnya simbolik boleh, tapi jangan banyak-banyak. Apa yang harus banyak? Yang harus banyak adalah kegiatan. Kegiatan aktivitas nyata. Umpamanya poin apa nih? Poin birrul bakti pada ibu. Poinnya 1, 2, 3 kisahnya ini. Buatkan kegiatan tentang birrul bakti pada bundanya. Dibuatkan tuh. Maka teman-teman nanti jadi di rumah tuh mereka, dan di pertemuan-pertemuan saya itu mereka punya ide-ide. Begini segala macam. Ide-ide itu yang paling top, teman-teman, itu bukan diambil dari kepala kita. Yang paling top diambil dari dalil. Karena di dalam dalil itu terkadang di situ ada kegiatan. Ada kegiatan. Contohnya, contoh. Saya sampaikan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menyampaikan tentang bakti pada orang tua, beliau mengungkap tentang kata siapa yang pagi hari, siapa yang di pagi hari, ya kan, menemani orang tuanya, berkata yang baik pada orang tua dan seterusnya, sungguh dia telah berbakti pada orang tuanya. Ulama menjelaskan kenapa ada pagi hari, ada kata pagi hari di situ. Ternyata masya Allah, kata pagi itu memang kata yang ternyata itu waktu yang ditunggu betul oleh para orang tua. Bangun tidur pagi hari, ya kan, waktu yang sepi kadang-kadang orang tua menunggu betul anak-anaknya. Maka jadi kegiatan. Itu kalimat sahabat, tapi itu jadi kegiatan. Jadi dibuatlah kegiatan itu. Jadi ada kegiatan pagi hari di mana sang anak umpamanya menyapa bundanya, menyapa ayahnya, atau membantu apa atau begitu. Harus pagi hari. Ini contoh. Nanti apalagi yang lain begitu seterusnya. Paham ya? Setelah itu saya bilang, ini harus ada indikatornya. Karena Nabi SAW itu membuat indikasi bahwa apakah nilai ini sudah tertanam atau belum. Jangan-jangan baru di dalam teori mereka, tapi dalam sikapnya belum kelihatan. Itu ada indikator, dan itu banyak di dalam ayat, dalam hadis Nabi banyak indikator itu. Maka dibuatlah indikator. Kalau anak sudah begini, kalau sudah begini, maka ini menunjukkan dia sudah bakti pada orang tuanya. Kalau berkurang berarti berkurang baktinya, kalau tidak ada berarti belum bakti. Nah, itu contohnya. Kemudian berikutnya cara mengevaluasi. Ya kan? Kalau sekolah itu ada ujinya. Pertanyaannya gimana cara mengevaluasinya? Evaluasi bukan di atas kertas. Di atas kertas itu untuk teorinya. Tetapi secara nilai bakti pada orang tua, nilai bakti pada orang tua itu harus terlihat. Dan bagaimana caranya kita tahu bahwa bakti pada orang tua itu sudah tertanam di kehidupan anak-anak kita? Itu dievaluasi. Dan itu perlunya banyak sekali ilmu, banyak sekali kepala untuk saling menyumbang berbagai macam ide tadi itu. Itu yang saya lakukan kurang lebih ya, dan kurang lebih gambarnya gitu. Dan itu jadi buku pegangan untuk semua pengajar.
kemudian disampaikan ke mereka segala macam, sehingga nanti punya target. Saya sudah buatkan target umpamanya semester ini targetnya apa saja, 1, 2, 3 umpamanya gitu ya. Itu dengan berbagai, jadi sudah saya siapkan dan sudah matang. Kalau itu saya bilang pakai ini karena ini hasil olahan saya dengan menggunakan berbagai macam variabel ilmu, jadi keluarlah urutan ini. Ya, kemudian umpamanya semester ini, semester depan ini, semester depan lagi ini, semester depan lagi ulangi yang ini, tambahi yang ini, begitu seterusnya. Dia terus bergulir gitu teman-teman ya. Insya Allah nggak sulit, itu nggak sulit. Antum mulai aja dulu, jangan usah dibayangkan sulitnya. Antum mulai dulu. Nah, saya sudah sampaikan, kalau antum tahu cara yang paling mudah dan bisa antum lakukan, nggak perlu nunggu diskusi. Bahkan mulai besok hari dan teman-teman sudah mulai lakukan hari ini, cuma perlu ditambahi saja. Adalah berkisah itu. Tapi pastikan bahwa kisahnya bukan kisah yang ada di kepala kita, yang tidak jelas literaturnya. Ini cuma cerita kecil dulu saya pernah dengar tapi nggak jelas literatur di mana adanya. Jangan pakai itu. Tunjukkan di buku apa, jilid berapa, halaman berapa. Harus untuk mempertanggungjawabkan tentang kebenaran kisah ini. Ya. Saya sudah pernah bilang. Dan ini masya Allah. Saya pernah berikan ini di banyak tempat, di ceramah saya juga ada sebenarnya. Cuma alhamdulillah nggak ada yang jalan. Ya, kan biasa di kita ini maunya instan, tinggal suap gitu kan, tinggal ditelan doang, kemudian mikir dikit aja nggak mau. Tapi ada sekolah yang melakukan itu. Setelah saya kasih challenge, saya tantang itu, kemudian dia melakukannya. Beberapa waktu berikutnya, mungkin setahun berikutnya, saya datang lagi ke sekolah itu, kemudian saya tanya langsung kepada pendirinya dan guru-guru kepala sekolah. Saya tanya, gimana perkembangan anak-anak setelah antum melakukan? Jawabannya luar biasa, perubahan sangat mendasar dijumpai hanya dengan pola itu. Saya bilang iyalah pasti, itu bukan saya loh, itu Quran. Karena itu Quran maka pasti perubahannya dahsyat. Ya, cara sederhana pakai kisah tadi itu. Cuma saya minta ke teman-teman untuk antum buat kolom target. Kolom target itu umpamanya antum mau menarget apa? Menarget al-iman billah, tadi dia umpamanya iman pada Allah. Atau target apa? Target mencintai Al-Quran. Atau target apa? Target, kalau antum ingin tahu target, sebenarnya antum buka kitab Imam Baihaqi, sering saya sampaikan ya, kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman. Tentu tidak semua poin di situ perlu kita keluarkan karena di sana ada hal-hal yang sudah tidak ada hari ini, seperti tema perbudakan, atau ada hal-hal yang memang bukan untuk usia anak TK SD, umpamanya pernikahan contohnya, maka yang itu nggak dipakai. Yang apa yang bisa dipakai untuk mereka keluarkan dari sana. Oke. Nah, setiap poin itu umpamanya tadi birrul walidain, itu antum carikan kisah tentang birrul walidain dari literatur ya, bukan dari legenda ya, dari literatur secara Islam, dari Quran, dari hadis Nabi dan seterusnya. Kemudian antum buat, terserah antum mau buat apa, sepekan, 2 pekan, sebulan. Umpamanya ini bulan birrul walidain. Umpamanya bulan birrul walidain. Antum harus punya kisah selama sebulan. Kisahnya jangan mengulang. Ya. Itu di kisah ini saya resep ini saya kasih di sekolah tadi dan masya Allah kata sekolah itu luar biasa perubahannya. Saya bilang sebenarnya itu kalau antum melakukan di awal jam saja, dan yang berkisah adalah semua guru di kelas masing-masing, 5 menit aja, nggak usah 5 menit kadang-kadang, cuma sebentar, maka perubahan antum akan bisa lihat. Kenapa? Saya yakin betul. Kenapa yakin betul? Mudah. Lebih dari 1/3 Quran adalah kisah. Itu metode paling efektif untuk membangun para sahabat. Ya, jadi itu anak-anak ini kemudian dikisahkan oleh gurunya di awal kelas. Kalau terkendali, kalau ada kendala, umpamanya gurunya belum sempat mencari kisahnya, juga belum disusunkan oleh sekolah, ya kan, kisah-kisahnya kan kalau ada sudah dibuatkan, dikumpulkan, tinggal baca aja. Oke, nanti saya masuk kelas mau kisah ini nih, masuk berkisah. Itu nggak lama, mungkin 2 menit, 3 menit, paling lama 5 menit, nggak lama itu. Tapi
mereka tidak sadar kalau mereka sedang dibangun tentang birrul walidain selama 1 bulan ini atau 1 pekan ini. Bangun itu nanti kalau antum tambahkan dengan program kegiatan di rumah masing-masing tentang birrul walidain, maka itu akan menancapnya luar biasa. Jadi itu cuma kisah saja. Ya kalau tidak bisa, waktu itu saya sampaikan ke sekolah itu bahwa silahkan lakukan itu, ternyata beliau mengatakan, wah kalau itu kami harus kumpulkan dulu, kalau kami mau cepat, sekarang caranya gampang. Sekolah itu akhirnya tiap pagi anak-anak sebelum masuk kelas kan dikumpulkan di lapangan, kemudian ada satu ustadz yang memang beliau orang yang banyak mengerti literatur sejarah, itu beliau berkisah, dikasih target kayak tadi itu. Pokoknya ini pekan birrul walidain, besok pekan silaturahim, besok pekan dermawan, gitu ya. Umpamanya, itu beliau berkisah setiap hari. Cuma efeknya, kata beliaunya sekolah nih, efeknya ada Ustadz Budi. Apa efeknya Pak? Efeknya itu semua anak-anak di sekolah ini mengerubungi beliau setiap hari. Jadi di waktu istirahat, dimanapun beliau jalan, semua datengin beliau. Saya bilang, waduh, kok jadi gak sehat gini suasananya gitu ya. Jadi semua dicuekin guru-gurunya itu, dia datang ke guru itu. Akhirnya sekolah inisiatif, kalau gitu harus diganti orang lain. Karena ini kelas ceritanya belum siap, digantilah orang lain. Nah, nanti sekian lama anak-anak perhatiannya pindah ke yang baru itu, dimunculkan lagi orang yang lain, begitu seterusnya sampai akhirnya mereka merata itu. Itu strategi yang dibuat di sekolah itu ketika belum siap setiap kelasnya. Tapi kalau sudah siap, setiap kelas lakukan itu 5 menit aja, nggak ganggu pelajaran antum kok, ya kan? 5 menit di hari pertama antum buka Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dengan doa apa segala macam. Bismillah. Anak-anak kisah menarik hari ini, ya kan, tentang bakti pada orang tua. Anda mulai berkisah, tonton mulai berkisah, berkisahlah dari hati, ya kan? Nggak perlu seperti seorang pengisah yang punya suara naik turun, intonasi atau macam-macam suara. Kalau bisa silakan, kalau enggak ya atau kisah itu dengan suara datar, dengan wajah datar saja, kisah itu menarik. Jangan usah khawatir, Iya, karena itu metode Qur'ani. Ya, kalau antum lebih dari itu, masya Allah. Khair. Jadi itu kalau antum siap, antum lakukan. Ya, antum susun aja, disusun sendiri. Coba dulu dari yang kisah itu paling gampang. Buka itu buku Syu'abul Iman Al-Baihaqi itu. Ada banyak poinnya, dan saya sering sampaikan itu. Antum pilih, tentu nggak semua, antum pilih saja. Antum buat target, entah seminggu, entah 2 minggu, setiap satu target. Antum pisahkan di awal, ya kan? Nanti kalau antum tambahi dengan aktivitas, maka luar biasa. Begitu seterusnya, ya tentu tadi yang sudah pasti adalah keteladanan, itu segala-galanya. Kalau keteladanan itu tidak bisa ditawar. Mungkin saya tidak bisa berkisah tentang birrul walidain, tapi karena saya ngajar mereka, maka saya adalah guru yang paling bakti pada orang tua saya. Itu keteladanan. Ya, bicara tentang masalah lisan, umpamanya mau mengajar tentang adab lisan, ya, maka memang kita harus teladan dulu. Ya, kita harus jadi teladan baru bisa. Karena itu saya kira jazakallahu khair, sudah lewat juga sudah. Tadi dimarahin sama Pak Jenderal. Kalau satu lagi boleh Ustaz? Satu lagi. Sampai sangat Ustaz. Oke, Ustaz Agus. Ada lagi? Sudah ya? Satu lagi ada? Ustaz Amru. Silakan Ustaz Amru. Ustaz Agus dulu. Silakan Ustaz. Bismillah. Terima kasih semuanya Ustaz yang diberikan. Berpaskan waktu langsung ke pertanyaan Ustaz. Beberapa pekan yang lalu kami sempat dihebohkan dengan informasi salah satu Ustaz di sekolah kita membagikan informasi bahwa di salah satu musola di Kota Langsa heboh dengan makna dari Al-Quran cetakan di atas 2014, kabarnya begitu, kan gitu. Di ayat 51 di surah Al-Maidah, Ustaz. Jadi di situ kan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Dicetakan yang di atas 2014 dikatakan teman setiamu, kan begitu. Mana yang benar, Ustaz? Ataukah yang benar gitu? Itu saja, Ustaz. Emang kenapa? Masalahnya apa itu?
masalahnya hebohnya itu saat gitu kan. Hebohnya kenapa? Hebohnya karena Yang dihebohkan apanya? maknanya yang berubah, artinya diubah kan begitu, telah terjadi perubahan makna perihal aulia kan gitu. Sebelumnya apa emang? Pemimpin. Sebelumnya pemimpin. Pemimpinmu. Tapi saya secara pribadi ternyata saya cek ada di Al-Quran terbitan 2009 sahabat setiamu juga. Nah, berarti nggak ada perubahan dong? Nggak ada perubahan berarti? Artinya berarti dunia dasarnya? Nggak ada perubahan berarti? Enggak, informasinya dari teman kan berubah di atas 2014 begitu. Tahun berapa? Tahun berapa yang ini? Tahun berapa yang maknanya adalah pemimpin? Di bawah 2014 kan. Ya, tapi 2009 masih teman setiamu. Makanya saya secara pribadi itu untuk meyakinkan benar nggak berubah juga beberapa Al-Quran benar jadi sahabat setiamu kan, teman iya. setiamu. Tapi di rumah ada Al-Quran terjemah saya cetakan 2009. Iya. Teman setia juga gitu. Nah, iya. Ada gitu. Nggak ada berubah berarti, nggak ada masalah kan? Nggak ada yang berubah kok. Dua-duanya benar Pak ya? Nggak, kan nggak ada yang berubah. Ada yang berubah nggak? Nggak ada yang berubah. Karena ada dua cetakan. Mana dua? Maknanya satu pemimpinmu. Nggak, dicetakan tahun berapa yang pemimpin? Di bawah 2014. 2009 masih teman kok. Tadi kan sahabat setiamu 2009 katanya, 2014 di bawah 2014 kan? Iya, di beberapa cetakan lainnya masih pemimpinmu San. Ada, pernah lihat? Ada San. Pernah lihat? Di aplikasi juga Pak memimpin. Pemimpin. Nah, gitu, Ah, oke. Yang maksudnya bertanyakan mana yang benar atau dua-duanya benar gitu. Oke. Bisa. Ya. Sudah? Ada ini salah. Rambut. Salah dari aplikasi tadi. Oh ya. Baik. Oh ya, satu lagi San. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Kalau saya tadi membaca di awal bahwa pendidikan itu adalah nilai yang ditanakan, tentu saja pembawanya itu kan harus punya nilai juga. Tapi kan karena kadang-kadang sekolah kita dan juga sekolah-sekolah dimanapun, ketika merekrut orang kan dari berbagai macam latar belakang. Setelah itu mereka mengajar, setelah itu kan ternyata mungkin terlihatlah ada cacat dalam akhlaknya. Nah, apa yang mungkin dilakukan oleh sekolah Al-Fatih? Apakah guru-guru yang bermasalah ini langsung ditangkap atau seperti apa? Terima kasih. Baik. Yang pertama, dari kenapa saya tanya antum tahun berapa yang pemimpin itu? Karena di kita punya kebiasaan. Saya cuma ingin memastikan. Saya tahu, bukan tidak tahu. Tahu banget udah lama ini. Terima cerita lama yang di kalau Mari Baru Epo itu udah, wah itu saya nggak tahu tahun berapa itu. Kok terlambat masuk Aceh itu? Salah, makanya saya bilang antum harus membalik arus. Literatur itu masuk dari sini dulu, bukan dari lain. Jadi kebiasaan di kita itu tidak pernah meng-cross check kebenaran. Cross check data dulu sebelum analisa data. Datanya aja nggak bener, ngapain saya analisa? Jangan buang-buang waktu, buang-buang umur, buang-buang otak kita hanya untuk menganalisa data yang belum tentu benar. Kasih dulu saya data yang benar, baru saya kasih analisanya. Itu yang mau saya ajarkan. Satu. Kalau cerita aulia artinya pemimpin, sahabat setia, segala macam itu sudah cerita sangat lama. Dan itu dua-duanya benar. Benar. Itu kenapa pentingnya membuka tafsir. Terjemahan itu pasti dia harus memilih. Banyak sekali yang dia pilih. Karena namanya terjemahan, teman-teman. Terjemahan kan gak mungkin antum sahabat setia atau pemimpin atau pelindung atau kan bukan terjemah namanya. Pilihlah salah satu. Padahal itu ketika diterjemah dengan yang lain benar juga. Ya, itu tentu solusinya adalah tafsir. Saya sering bahas tentang parenting, tentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qawwamun, kata qawamah berapa maknanya? Banyak sekali maknanya. Itu disampaikan semua oleh ulama bahasa, oleh ulama tafsir. Di berbagai literatur ada. Dari mulai At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, semua menyampaikan makna yang begitu banyak dari kata qawwamun saja. Ketika dipilih di dalam terjemahan cuma satu.
Dan tidak salah. Paham ya? Tidak salah. Cuma dia cuma satu. Makanya saya sering sampaikan, kalau kita ngaji Quran tidak dengan tafsir, cuma berapa persen yang untuk dapat ilmunya. Itu dua-duanya tidak ada masalah. Karena memang kata aulia dari kata wilayah, ya, wilayah atau al-wala, ya kan? Wilayah kekuasaan. Makanya kenapa arti pemimpin. Wala apa arti wala? Loyalitas, kesetiaan, betul kan? Itu di sana ada tema persahabatan. Di sana ada tema orang bersandar pada siapa, menerima semua ide, pemikiran segala macam, termasuk pemimpin. Itu contohnya. Baik. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi saya cuma ingin menyampaikan gini. Jadi teman-teman kalau ada data jangan dianalisa dulu. Nanti antum buang-buang umur analisa data, ternyata datanya salah lah. Ngapain kemarin capek-capek saya analisa datanya? Udah biarin aja dulu sampai saya ngelihat langsung. Ini Pak, kata teman saya, saya nih teman-teman sekolahnya hadis. Orang hadis tuh nggak suka. Ini apalagi sanadnya nggak jelas. Dari mana? Dari temennya. Temennya dari mana? Ya pernah dengar hadis. Itu langsung dicoret di ilmu hadis. Orang hadis tuh dapat sanad saja, dia pengen sanad ali, sanad yang tinggi. Maka saya akan puas kalau saya baca. Saya mau baca, sulit saya. Kasih ke saya. Zaman sekarang dengan alat komunikasi nggak ada yang sulit kan? Antum foto atau apa screenshot atau apa kirim ke saya mau lihat sampai saya yakin bahwa datanya benar, baru saya analisa. Itu biasakan itu ya, biasakan itu, karena itu bagian dari amaliyah at-tabayyun ya, proses tabayyun. Khairan. Kemudian apa tadi Ustaz? Guru yang cacat. Iya, kalau guru-guru bermasalah di mana-mana ada, apalagi kita jauh dari sempurna ya. Dan apa yang dilakukan teman-teman gini, saya selalu punya prinsip untuk satu, mengikat itu dengan hati, bukan dengan tanda tangan di atas kertas. Tanda tangan di atas kertas pasti ada, karena itu perintah syariat untuk menulis segala akad. Tetapi itu hanya penguat dari ikatan hati kita. Makanya harus ada proses untuk menyatukan hati ini. Itu satu. Yang kedua adalah jangankan mereka, saya umpamanya yang mengawali ide ini, saya kekurangannya banyak sekali. Sebagaimana antum ridho menunggu saya belajar jadi orang soleh, maka saya pun ridho untuk menunggu antum jadi orang soleh. Wallahi, antum boleh cek. Saya kalau cerita, tapi saya nggak mungkin cerita ini. Di Al-Fatih itu ada guru sangat amat bermasalah dengan bukan hal, kalau cuma nggak bisa ngajar atau ngajar sering terlambat itu bukan masalah, itu masalah biasa. Jauh lebih berat daripada itu masalahnya, karena udah syariat. Tapi subhanallah, bagaimana saya bilang, sepanjang antum ingin baik bersama kita, yuk kita prosesi ini. Bahwa nanti kemudian, jadi kebersamaan ini kita tidak pernah putus. Bahwa kemudian umpamanya gini, contohnya gini, antum jadi guru tadinya ya, oke, kalau jadi guru tidak pantas dengan diri antum yang masih begini, maka antum tarik, antum diposisikan di tempat yang lain, dia diganti oleh yang lain. Karena berhadapan dengan anak-anak kecil-kecil itu, murid-murid santri-santri itu harus orang-orang yang bening jiwanya. Ya, oke, yuk kita bersama-sama untuk menjadi baik. Jadi saya selalu memberi ruang untuk kesempatan untuk memperbaiki diri saya. Apakah kemudian ada yang dipecat? Ada. Kami pernah melakukan itu juga. Ya, pernah melakukan itu. Tapi tidak banyak, sangat sedikit. Jauh lebih banyak yang mengundurkan diri ketika punya masalah itu. Itu baik sekali. Jadi saya bilang lebih baik kita berpisah sampai di sini dengan baik-baik dan mengundurkan diri baik-baik. Itu gak ada masalah. Karena masing-masing antum tanggung jawab dari depan Allah, kami juga sama. Ya, tapi kalau yang sampai dipecat ada, tapi tidak banyak, sedikit sekali. Gitu, jadi intinya saya cuma gitu. Intinya kalau ikatan kita hati, maka kita tidak mudah untuk memecat orang hanya gara-gara tidak sesuai dengan akad kertas, di atas kertas.
Kalau akad di atas kertas sudah jelas antum enggak, ini sudah jelas masalah, ya. Tetapi karena yuk kita, antum masih mau baik atau tidak? Mau tidak kita bersama-sama jadi orang baik? Mau tidak kita sama-sama taubat? Mau tidak kita sama-sama gitu ya? Kalau masih bersedia, masih mau, yuk kita kasih kesempatan. Sama. Cuma hanya masalah posisi pekerjaan saja. Antum bergeser dulu, karena ini masalahnya berhubungan dengan orang lain dan seterusnya. Ini ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Begitu Ustaz, kurang lebih itu gambaran globalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Budi Asari yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita dan pengajaran-pengajarannya. Terus terang saya pribadi seperti mimpi Ustaz, antum hadir di sekolah kita Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Elvin. Mulai menakutkan ya, mulai menakutkan. Ya, semoga hubungan baik ini tetap berjalan dengan baik saja. Kalau Ustaz, kami juga butuh bimbingan Ustaz, karena kami sekolah baru yang perlu terus belajar Ustaz. Alhamdulillah saya 2 kali ke Kutub Al-Fatih Ustaz, tapi gak pernah jumpa Ustaz. Insyaallah ya kan, bener kan? Nginapnya di Ternyata antum termasuk ya. nginapnya di Masjid Darussalam Ustaz. Iya, masih saya sholat itu. Nah, Kok bisa nggak ketemu, coba bayangkan. Saya sholatnya di situ padahal. di Masjid Jumpa Ustaz, tapi kalau di Kutub Oh, di situ cuma. tidurnya di bawah Ustaz, di bawah Ustaz. Di bawah itu Ustaz. Oh iya Bawah di masjid, Ustaz. iya Masjid di yang lama Ustaz. Bukan yang baru. Oh yang lama ya. Baik, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, banyak hal-hal yang terbuka dalam wawasan kita, terutama tentang pengajaran adab. Selama ini kita belum ada target-target, misalkan kitab Syu'abul Iman Ustaz, memang kita ada cerita-cerita, tapi memang tidak ada target pencapaian anak-anak, kemudian indikator segala macam, memang belum. Tapi dengan antum sampaikan, insya Allah semoga kita bisa lebih memperbaiki ini. Insya Allah. Saya selalu sampaikan kepada guru-guru, kita tidak akan pernah sempurna, Ya. tapi kita selalu menuju jalan kesempurnaan Ustaz. Insya Allah. Ustaz. Terima kasih pada Ustaz sekali lagi, semoga Allah berkahi usia Ustaz. Amin amin amin. Ilmu Ustaz semoga bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Amin amin ya Rabb. Amin.